Pada tahun 2001, para peneliti di Britania Raya mulai bekerja dengan 248 orang untuk membangun kebiasaan berolahraga yang lebih baik dalam kegiatan selama 2 pekan. Subjek-subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Mereka hanya ditanyai tentang seberapa sering mereka berolahraga. Kelompok kedua adalah kelompok motivasi. Mereka diminta tidak hanya mencatat latihan, tapi juga membaca sejumlah bahan tentang manfaat olahraga. Para peneliti juga menerangkan kepada kelompok ini tentang bagaimana olahraga dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan meningkatkan kesehatan jantung. Pada kelompok ketiga, subjek-subjek ini menerima presentasi yang sama seperti kelompok kedua untuk menjamin tingkat motivasi mereka tetap sama. Namun, mereka juga diminta merumuskan rencana tentang kapan dan di mana mereka akan berolahraga selama pekan berikutnya. Secara khusus, tiap anggota kelompok ketiga menyelesaikan kalimat seperti berikut. Selama sepekan mendatang, aku akan ikut dalam sekurangnya 20 menit latihan keras pada hari, jam, dan tempat di mana mereka akan melakukan hal itu. Di kelompok pertama dan kedua, 35-38% orang berolahraga sekurangnya seminggu sekali. Yang menarik, presentasi motivasi yang diberikan kepada kelompok kedua terkesan tidak memberikan dampak yang bermakna pada perilaku. Namun, 91% anggota kelompok ketiga berolahraga sekurangnya seminggu sekali, artinya lebih dari 2 kali presentasi normal. Kalimat yang mereka selesaikan adalah yang oleh peneliti disebut niat implementasi, yaitu merencanakan kapan dan di mana mereka akan melakukan aksi tersebut. Petunjuk yang dapat memicu kebiasaan datang dalam bentuk yang sangat beragam. Merasakan getaran ponsel di saku, bau harum kue coklat, bunyi sirene ambulans. Tapi 2 kelompok yang paling umum adalah waktu dan tempat. Niat implementasi meningkatkan peran kedua kelompok tadi. Dalam hal ini, petunjuknya jelas. Orang yang membuat rencana spesifik untuk kapan dan di mana mereka akan melakukan sesuatu kebiasaan, lebih mungkin untuk terus melakukannya. Terlalu banyak orang yang berusaha untuk mengubah kebiasaan tanpa gambaran terperinci tentang pelaksanaan perubahan tersebut. Kita berkata dalam hati, aku ingin makan makanan sehat aja, atau aku akan lebih sering menulis, tapi kita tidak pernah mengatakan kapan dan di mana kebiasaan ini akan dimulai. Kita menyerahkan pada nasib dengan harapan bahwa kita akan ingat untuk melakukannya, atau merasa termotivasi pada waktu yang tepat. Niat implementasi menghapus pernyataan-pernyataan kabur seperti aku ingin bekerja lebih keras atau aku ingin lebih produktif. Banyak orang berpikir mereka kurang termotivasi, padahal sesungguhnya mereka kurang jelas tentang kapan dan di mana aksi itu akan dilakukan. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menunggu kapan dan waktu yang tepat untuk melakukan sebuah perbaikan. Begitu niat implementasi direncanakan, kamu tidak harus menunggu sampai inspirasi untuk memulainya datang. Jika kamu gak yakin sebaiknya kapan untuk memulai suatu kebiasaan, cobalah hari pertama dalam 1 minggu, bulan, atau bahkan tahun. Ada manfaat lain dari niat implementasi, spesifik dalam hal apa yang kamu inginin dan bagaimana akan meraihnya, membantu kamu untuk menolak hal-hal yang merusak kemajuan, mengalihkan perhatian, dan menyingkirkan kamu dari jalur yang direncanakan. Kita sering mengiyakan permintaan-permintaan kecil karena tidak cukup jelas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menolaknya. Ketika cita-cita kamu masih samar, mudah merasionalkan pengecualian-pengecualian kecil sepanjang hari, dan tidak pernah mengurusi hal-hal spesifik yang perlu dilakukan agar kamu dapat mencapai kesuksesan. Beri suatu kebiasaan, waktu, dan ruang untuk hidup di dunia ini. Sasaran kamu adalah untuk menetapkan waktu dan lokasi yang sedemikian jelas sehingga dengan pengulangan yang cukup, kamu memperoleh dorongan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, bahkan ketika kamu nggak tahu alasannya.
Sebagaimana kata penulis Jason Cwik, jelas kamu tidak akan pernah berolahraga begitu saja tanpa kamu pikirkan. Namun, seperti anjing yang merasa lapar pada jam tertentu, mungkin kamu mulai gelisah pada jam ketika kamu biasanya berolahraga. Ada banyak cara untuk menggunakan niat implementasi ini. Hal yang paling umum untuk dilakukan adalah dengan pendekatan menumpuk kebiasaan. Apa itu menumpuk kebiasaan? Untuk tahu bagaimana menumpuk kebiasaan, di video selanjutnya akan kita bahas. Thank you banget yang udah dengerin podcast ini. Semoga niat kalian untuk merubah suatu kebiasaan yang lebih positif cepat terimplementasi. Thank you.